Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengupdate informasi tentang honorer tamatan SMA. Pada tanggal 13 November 2023, Komisi 2 DPR RI, Bapak Hugua dan Bapak Ongku, meminta Menpan RB agar segera buka formasi P3K untuk honorer tamatan SMA. Kita berharap tamatan SMA ini harus diangkat menjadi P3K karena mereka sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer. Seperti apa usulan kedua anggota DPR RI ini? Mari kita simak bersama. Karena bagi saya seorang pejabat, kalau disuruh pendampingnya ada orang-orang pintar, saya lebih memilih bukan di samping pintar, tetapi dia mau bekerja sama. Dan itu tidak bisa diukur dengan tes-tes yang kita sajikan nanti di dalam tes. Kemampuan kerjasama, kematangan emosional, sulit sekali dijawab di situ dan susah sekali diakomodir. Oleh karenanya maka Pak Menteri afirmasi menjadi sangat penting. THK 2, tenaga-tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan sudah berumur itu 80% matang. Dan saya hampir pastikan mereka itu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantornya masing-masing. Ketimbang kita ukur kompetensi otaknya saja. Kedua Pak, ini SLTA juga kasihan ini. Banyak mengabdi SLTA tapi dalam anjab dan anjab dan BK apa saya itu? Analisa beban kerja itu ABK. Mereka ini nggak pernah dihitung. Menurut saya mereka ini yang mengerjakan barang-barang yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang hebat. Di kantor masih banyak Pak. Jangan sama dengan Eropa. Eropa kan sudah semuanya serba otomatis. Kita ini Pak banyak pekerjaan kasar yang hanya bisa ditangani lulusan SLTA Pak. Tolong dibuka formasi SLTA. Karena ini masih banyak orang-orang sudah menua ini SLTA. Ini banyak sekali begitu masuk formasi mereka ditinggal. Yang dibicara hanya yang S1 dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih Pak Hugua. Pak Ongku. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran, pelaksana tugas BKN dan jajarannya. Saya barangkali lebih fokus kepada honorer dan non-ASN ini ya. Kalau saya berpikir begini nih Pak Menteri, ini honorer ini utang lama kita, utang lama bangsa ini atau pemerintah selama ini. Jadi saya pikir ya kita selesaikan satu demi satu aja. 80% saya pikir sudah benar. 80% ini fokus dulu aja itu. Nanti setelah itu selesai, kalau kita usahakan selesai sampai dengan tahun 2024 Desember, setelah itu baru kita lakukan dengan baik semuanya gitu. Nah, kemudian tadi mengenai soal pendidikan. Tadi Pak Hugua juga sudah mengangkat mengenai SMA atau sarjana. Saya juga menemukan di lapangan bahwa yang lulusan SMA itu yang tidak S1, mereka katakan mereka tidak bisa terdaftar di P3K. Sehingga ada kasus yang lucu menghadap kepada saya ini Pak Menteri. Dia bilang, Pak, bisa saya dibantu? Dibantu apa? Saya bilang, ingin mendapatkan ijazah S1. Oh, kamu mau sekolah? Maksudnya, bukan Pak, saya mau wisuda. Loh, kamu wisuda bagaimana caranya? Ya, supaya ini kalau nggak saya wisuda, nggak punya ijazah S1, saya nggak bisa masuk P3K. Ya, itu kebetulan di kementerian kaitannya dengan Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan ya. Tetapi dia bilang harus S1. Lalu bagaimana caranya? Itu ada Pak. Kita tinggal wisuda aja. Berapa biayanya? 15 juta. Di mana dapatnya? Dia tunjuk tuh sekolahnya kepada saya. Waduh, luar biasa saya bilang. Saya sih nggak akomodir, cuman maksud saya ini akan terjadi seperti ini di lapangan gara-gara itu tadi persyaratan itu. Padahal sebagaimana Pak Hugua katakan, beliau itu sudah puluhan tahun di situ, dia betul-betul menguasai pekerjaannya. Tetapi hanya masalah administrasi ini akhirnya dia terhambat, tidak bisa masuk jalur P3K itu. Dia datang ke saya menghadap pakai kendaraan sepeda motor plat merah Pak, plat merah dia datang kepada saya itu di Padang Lawas Utara Pak. Bukan di kampungnya Pak Junimart, bukan Pak, bukan di kampungnya Bapak.
Tapi itu kenyataannya gitu loh. Jadi ya saya kira ini seperti kata Pak Hugua, soal keahlian mengerjakan sesuatu daripada yang pinter-pinter yang fresh grade itu mungkin mereka cepat beradaptasi. Tetapi kita juga harus menghargai kawan-kawan yang sudah mengabdi belasan tahun ini gitu loh. Ya kita hargai dong. Itu kita selesaikan persoalan itu gitu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.